selamat pagi kalian. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi di sini saya sedikit perkenalan dulu. Saya Ibu Grahani dari Prodi BK ya. Tujuan kegiatan hari ini yaitu konseling kelompok. Sebelum kita ke inti, di sini saya mau menjelaskan kalau konseling kelompok itu ada asas-asas yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, di sini kalian mau cerita apapun itu insya Allah aman. Dan di sini itu sudah pasti menjaga rahasia cerita kalian. Nah, dari kalian saya minta tolong perkenalannya, mulai dari ya kamu dulu. Perkenalkan, nama saya Yuda. Saya Farman. benar ya kata nih mau saya apa Kira menit ya sih. Nah, sebelumnya di sini saya akan memberitahukan kalau di situ ada 3 asas ya yang paling familiar. Kok kamu? Aku meneng aja nih. Di sini sebenarnya saya akan menjelaskan asas konseling kelompok untuk menopang kelancaran dalam kegiatan ini, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua kesukarelaan, yang ketiga keterbukaan. Nah, yang di sini kalau kalian mau cerita apapun bebas. Yang tahu hanya orang-orang yang ada di sini. Nah, jadi sebelumnya kalian harus perkenalan dulu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Farman dari SMA IPA dari kelas lanjut deh. Pendikat ya. Kamu perkenalan. Cek. Silahkan kamu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farman, kelas 11 IPS 1. Saya Lala dari IPS 3. Saya Delika dari IPS 1. Di sini kalau boleh tahu apa sih masalah kamu? Gitu. Masalah apa ya? Aku bingung ya. Aku bingung. Kan masih aku gak indus. Jadi kayak enggak sih kita sama masalah ya ngomong dulu. Masalah apa? Tapi kalian tuh tetap gitu masalahnya. Masalah apa? Dia kurang percaya diri tapi gitu. Apa ya? Bingung ya. Malu kalau terlihat tamu di depan umum lho. Misalnya lek arep investasi arep enek presentasi utawa enek kowe arep melu lomba apa dikon ngono.
Ini apa? Dulu nyawang. Nyapa? Ning kosku. Iya. Oh, piro dihitung sik ya. Iki tiga lagi. Kayak makan ini. Lanjut ke Makan kali ya. ya kalau dari kamu dulu ya, itu sebelah kamu apa? Makan saya kali apa? Malu apa nih? Cek lali tuh. Dulu siapa? Ingat kapan nih? Duh. Anu, masalah juga nih. Asli tenan, asli. Bisa terima sih. Terus papa tadi yul. Gungkit mah. Oh ya, dimulai dari kamu dulu ya. Masalah kamu itu apa sih? Masalah saya malu di tempat umum seperti mau presentasi dan Oh jadi kayak misal kamu di kelas suruh presentasi itu kamu takut pendapatmu itu dengan orang lain ya kayak gitu. gitu. Terus kalau kamu iya kalau kamu oh berarti ini rata-rata semua kayak permasalahannya di sekolah ya. Iya. Ini yang mau diambil permasalahannya kira-kira masalahnya siapa ya? Kelihatannya masalahnya kamu sih menarik. Kalau dalam situasi apa sih kalian kayak merasa tidak kayak gitu? Ramai. Ramai Selain ramai, seperti kalau kamu Jadi kalau mau ikut lomba atau apa kita kalau kamu kayak jadi ya kami sama sih kayak si Lala. Kalau mau ikut lomba itu kayak ya percaya diri gitu loh ke aku tuh bisa nggak ya, bisa nggak sih, pengen ikut. apa pengalaman terakhir yang membuat kalian ragu pada kemampuan diri sendiri? Dari kamu. Apa? Udah, jadi kamu dulu aja kali. Pengalaman terakhir yang bikin aku gak percaya diri itu mungkin waktu pas aku duduk di bangku TK, kalau enggak kelas 1 kan aku kemarin yang terakhir ikut lomba itu lomba di lomba nyanyi di Carrefour. Sebenarnya aku suka lomba nyanyi, terus sampai rumah kan ya mungkin waktu itu aku nggak menang gitu loh, tapi kan aku udah berani maju. Terus aku sampai rumah, terus kakakku bilang kayak kamu bisa tuh Melakukan ya. semuanya. Kalau kamu kan? Kalau aku kemarin ketika aku ikut lomba yang aku lomba kita, Iya. aku gak usah di situ, tapi aku belajar di situ jadi merasa kayak Gila, ragu. Kalau kamu?
kalau saya itu Atau kamu itu, kamu tahu nggak kiblat bulan itu apa? bingung aku sih. Nggak mulai. Wah, bagus ya bulan. Saya kan kasih Mana bubar ya? Apa pengalaman terakhir yang membuat kalian ragu pada kemampuan diri sendiri? Yang buat ragu nilai rapot dari kelas 10 menuju kelas 11 itu menurun, jadi dimarahin orang tua. Saat harus tampil atau berbicara di depan orang lain, apa yang biasanya terjadi? Kayak kamu nervous apa gitu? Ya pasti aku ya kayak nervous, gugup gitu loh, tapi kayak ya gimana ya, kan mau nggak mau kan, kayak misalkan waktu presentasi kan mau nggak mau ya kita harus maju, tapi awalnya itu pasti aku ngerasa nervous, ngerasa gugup, ngerasa kayak takut gitu loh. Kalau kamu? Kalau aku lebih ke nervous Kak, terus misal kita presentasi kan ada sesi tanya jawab. Iya. Nah itu takutnya akhirnya nggak bisa jawab kan, aku merasa malu. Oh. Kamu gimana? Derdek ya pasti. Iya. Kamu dredeg. Ya, saya Kamu itu tahu dredeg nggak? tahu gugup. Iya. Berarti itu yang kamu rasakan. Ya itu. Oke. Eh, pikiran apa yang muncul ketika kalian merasa tidak percaya diri? Apa yang muncul? Ya kalau di keramaian, misal kalau kamu itu tiba-tiba garuk-garuk, tiba-tiba gitu. Ya kayak ngerasa gelisah gitu loh, pasti kayak bingung mau ngapain, kan berdiri misalkan berdiri, Iya. terus berdiri itu kayak gimana ya, terus kondisi mata itu udah nggak fokus. nggak fokus gitu loh, takut main tangan, jari-jari gitu. Kalau kamu? Sama Kak, hampir sama. Aku jadi apa nggak tenang gitu Kak. Dari gerak diriku sendiri pun juga nggak tenang. Sama seperti teman-teman Kak, gugup. Apa nggak pernah ya di benak kalian itu kayak terpikirkan saya pasti gagal atau orang lain pasti lebih hebat dari saya? Apakah pikiran itu ada di kalian? Pernah sih, kayak ya mungkin waktu ikut lomba ataupun pas ulangan gitu loh. Iya. Kok aku lihat teman-teman pada serius semua ya, pas apa teman-teman tuh semua bisa semua, atau dia tuh berusaha tenang biar orang lain yang lihatnya kayak aku bisa gitu. Aku mikirnya gitu sih, tapi kayak Iya, kalau kamu apa? Sama Kak kayak gitu. Kita waktu ujian kamu bikin sama kayak gitu. Kamu? Kalau saya ikut lomba nyanyi, suara saya jelek, suara teman saya bagus gitu. Perasaan apa yang muncul akibat pikiran tersebut? ya kayak ya cemas sendiri, soalnya kayak aku tuh udah perasaan aku tuh udah belajar, tapi pas aku waktu baca soalnya kok gak bisa jawab, tapi sebenarnya aku tahu maksud soalnya itu gimana, tapi aku kayak lupa gitu loh, misalkan kayak pengertian ini gitu aku tahu tapi aku lupa, jadi kalau misalkan aku jawab ya seingatku aja. Kalau kamu?
eh, perasaan apa yang muncul akibat pikiran tersebut. Misal takut, malu, cemas, kayak gitu. lebih ke cemas sih Kak. Cemas aja kayak pada serius-serius padahal saya juga udah belajar tapi kayaknya teman-teman lebih unggul dari saya. Kamu ikut les di luar enggak? Tapi sekarang udah enggak. Kalau kamu? cemas juga lah, tapi harus dari Iya. Apakah semua orang harus selalu tampil sempurna agar diterima? Misal kayak kamu kan udah minder ya dari awal kalian itu, terus masa kalian pikirannya kayak harusnya aku bisa, aku nggak minder gitu. Itu apa sih yang menurut kalian bisa agar bisa diterima? Sebenarnya ya kembali lagi ya Kak, kayak semua orang tuh nggak mungkin ada yang sempurna gitu loh, tapi kan berusaha semaksimal mungkin waktu mengikuti waktu melakukan kegiatan yang waktu mengikuti kegiatan tersebut. Kalau misalkan lomba ataupun ulangan kayak gitu ya mau nggak mau harus percaya diri gitu loh. Dan sempurna ya, semua orang ya nggak harus sempurna tapi kayak minimal dia mau berusaha gitu. Aku menanamkan pada diriku sendiri aja sih Kak, untuk percaya bahwa setiap orang itu punya bidang prestasi masing-masing gitu. Jadi saya berusaha untuk percaya dengan diri saya sendiri. kalau saya apa ya pertanyaannya? Apakah semua orang bisa harus selalu tampil sempurna agar diterima? Kalau bisa harus semaksimal mungkin kan. Di sini tuh kalian rata-rata mindernya itu hal-hal ke akademik ya, kecuali kamu. Ya, Saya menjadi tertarik masalahnya si Jessica. Coba kamu ceritain pengalaman kamu saat SMA dulu yang apa ya? Saya Coba ceritain masalahmu sekarang sih yang ada di kelas atau di area sekolahan gitu. kalau di area sekolah, lingkungan sekolah aku sendiri kayak aku masih punya banyak teman sih, kayak lingkungan pertemanan aku pada sehat semua dan nggak ada yang bully-bully gitu loh. Kalau misalkan ada temennya yang nggak bisa itu mereka bantu, kayak misalkan kita ada tugas sosiologi nih, terus adalah salah satu atau salah dua teman kita yang nggak bisa ataupun pas itu waktu aku sendiri, itu pasti kayak aku tanya ke temanku, ini tugas ini gimana ya cara kerjainnya, terus kalau baca ini gimana ya, terus si temanku lingkungan pertemananku itu kayak membantu gitu loh, membantu memberi referensi. Kalau kamu boleh nggak menambahin saran atau apa itu buat si ini, atau kamu nyemangatin gitu, nggak apa-apa? Itu dari aku untuk Jessica, bener sih yang penting dari lingkungan pertemanan kita itu sehat. Nah mau
melatih selama minggu ini ya tetap ikuti les akademik aja sih ya, kayak ya lebih percaya diri kalau waktu jawab soal, waktu ulangan gitu bisa gitu loh. Ya kalau kamu Kalau aku lebih ke self reward Kak. Jadi untuk diriku sendiri apa ya, sebagai pasti kalau aku udah berusaha sebaik mungkin gitu, jadi itu menumbuhkan rasa percaya diri sendiri. Kalau saya minggu ini harus mengikuti les secara rutin nggak, les bernyanyi. Oke, jadi kalian bener sih kalau kayak merubah biar kamu itu nantinya percaya dirinya lebih tinggi gitu. Kalian itu jangan minder, jangan apa malu, soalnya gimana ya, kamu harus punya prinsip itu yang aku bisa, aku semua itu bisa, kayak gitu. Nah, di sini ibu mau tahu apa kalimat afirmasi positif yang bisa kalian gunakan saat mulai ragu pada diri sendiri. Itu apa? Kalimat afirmasi itu kayak apa, motivasi gitu ya? Iya, itu untuk kayak menyemangati diri sendiri. Biar nggak bisa pas grogi tuh aku iso. Kayak ya kalau orang lain bisa aku pasti bisa gitu. Jadi itu kayak kalimat atau prinsipku sendiri gitu. Kalau aku lihat orang lain bisa, aku pasti bisa. Kalau kamu Kalau aku udah selalu meyakinkan kalau diriku sendiri pasti bisa. Misal aku salah, aku berpikir gak apa-apa aku salah, karena dari salah itu aku bisa belajar gitu. Kalau kamu Kalau saya, aku percaya kepada diriku sendiri. Ya. oke. Dari apa itu afirmasi positif yang kalian gunakan saat grogi ya, itu udah baik, udah bagus. Nah, jadi gimana caranya kamu itu bisa menenangin diri kalau misal tampil di depan umum, terus kayak kalau misal yang di akademik itu apa ya, biar nggak bersaing itu nggak, aku juga harus bisa kayak gitu, aku bisa kayak teman-temanku yang lain ya. Nah, jadi kesimpulannya kayak kalian itu harus lebih percaya diri aja, soalnya saya tahu kalian itu bisa, saya tahu kalian itu mampu. Sebelum saya tutup di sini masih ada mau yang ingin bertanya enggak? Sudah. Sudah cukup ya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan ya untuk lanjut konseling yang kedua kalinya, konseling kelompok yang kedua kali. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nggak salah nih depan. Gak salah. Bimbingannya ngeten nyanyi loh. Jadi Anggita Dewi. yang penting Hah? Nah, iki sing konseling kelompok to. Lek sing pro bimbingan kelompok. Iya. Iya. Duh. Maksud Ya ampun. Ya ampun. Rentak pateni sing, Nggih.